Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Haewon. Diceritakan Haewon ini adalah wanita yang memiliki sifat yang apatis, yaitu kurangnya kepedulian pada orang lain. Hal itu pun terlihat ketika pada suatu malam dia melihat seorang wanita yang sedang disiksa oleh dua orang pria. Wanita tersebut berlari ke arah mobil Haewon dan meminta pertolongan. Akan tetapi tanpa peduli sedikit pun Haewon pergi begitu saja. Hingga menurut kabar, beberapa waktu kemudian wanita tersebut ditemukan telah tewas. Keesokan harinya, terlihat Haewon yang sedang melayani seorang nenek yang berniat mengajukan pinjaman di bank tempat Haewon bekerja. Namun di sana Haewon tak memberikan si nenek pinjaman dengan alasan karena si nenek merupakan janda tua. Selain itu Haewon pun tega membentak si nenek karena saat itu si nenek terus memohon. Hingga tak lama kemudian Haewon pun meninggalkan si nenek dan meminta izin pada temannya. Karena saat itu Haewon mendapat panggilan dari Kapolsek untuk bersaksi atas kematian wanita kemarin malam. Setibanya di polsek, Haewon pun berbohong pada polisi. Dia mengatakan bahwa di malam kejadian dia tak melihat si pelaku dengan jelas. Walaupun dalam hatinya sebenarnya dia tahu bahwa pria yang berada di hadapannya adalah pelakunya. Namun karena sifatnya tersebut, Haewon pun tak mau terlibat masalah orang lain dan lebih memilih mengatakan hal itu. Hingga pada akhirnya, kedua pria itu pun dibebaskan karena polisi tidak mempunyai saksi yang memberatkan. Setelah itu Haewon pun kembali ke kantor dan mendapati si nenek yang masih berada di sana. Usut punya usut, ternyata si nenek telah mendapatkan pinjaman setelah dibantu oleh teman Haewon. Mengetahui itu, Haewon pun memarahi temannya dan menuduh bahwa temannya sedang carmuk di depan atasan dan berusaha menjatuhkannya. Lantas temannya pun menjawab bahwa dia tak punya maksud apapun. Dia membantu si nenek hanya merasa kasihan. Kemudian Haewon pun pergi ke toilet. Namun saat dia akan keluar, pintu toilet itu tak bisa dibuka karena diganjal oleh seseorang. Dan untuk dapat keluar dari sana, saat itu Haewon pun terpaksa harus memanjat. Dengan emosi, Haewon pun menghampiri temannya dan menyangka bahwa temannya lah yang melakukan hal itu. Lalu tiba-tiba atas kejadian itu Haewon pun dipanggil oleh atasannya dan dia pun diberhentikan untuk sementara. Lalu saat berada di apartemennya, Haewon pun mendapat banyak surat dari Pak Pos yang selama ini tak pernah Haewon ambil. Dan ternyata surat tersebut dikirimkan oleh sahabat masa kecilnya yang berada di sebuah pulau. Yang mana di pulau itulah dulu Haewon tinggal bersama kakeknya yang saat ini sudah meninggal. Hingga beberapa saat kemudian Haewon pun berpikir untuk pergi ke pulau itu dan berniat menenangkan diri di sana. Singkat cerita, Haewon pun berangkat ke pulau itu. Lalu setibanya di sana, dia pun disambut oleh sahabat masa kecilnya yang bernama Boknam yang terlihat bahagia atas kedatangannya. Lalu Boknam pun mengantar Haewon ke rumah peninggalan kakeknya. Namun di perjalanan terlihat beberapa warga yang menghampiri Haewon. Selain itu di sana Haewon pun dikenalkan dengan suami Boknam yang bernama Manjong dan adiknya yang bernama Chuljong. Namun sesaat kemudian datanglah mertua Boknam yang sepertinya tidak suka dengan kedatangan Haewon. Dengan nada judes lantas dia pun menyuruh ketiga saudaranya untuk melanjutkan pekerjaan. Setibanya di rumah itu, tiba-tiba datang seorang bocil bernama Yunhe yang tak lain adalah anak dari Boknam. Boknam pun menyuruh Yunhe untuk menyapa Haewon. Namun tiba-tiba Yunhe malah pergi begitu saja. Malam harinya di rumah Boknam,
Sesaat setelah makan malam, Manjong mengajak anaknya pergi memancing. Sementara itu, Boknam yang sendirian di rumah tiba-tiba dihampiri dan digauli oleh adik iparnya sendiri. Di sini Boknam pun hanya bisa pasrah dan tak berani melawan sedikit pun. Hingga tak lama kemudian, Manjong dan Yunhe pun pulang. Saat masuk ke kamar, Manjong melihat dedaunan yang biasa dikunyah oleh adiknya. Saat itu dia pun tahu bahwa adiknya pasti telah menggauli istrinya. Namun meski begitu, dia pun bersikap biasa saja karena ternyata dia menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Selain mendapat pelecehan dari adik iparnya, ternyata Boknam seringkali mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Bahkan dia pun sering dipaksa keluarga Manjong untuk mengerjakan pekerjaan berat yang sebenarnya tidak pantas dikerjakan oleh wanita. Namun sepertinya Boknam pun sudah terbiasa dengan hal itu. Karena meski begitu, dia pun masih menyempatkan diri membuat makanan untuk Haewon dan mencucikan pakaiannya. Lalu keesokan harinya, terlihat seorang wanita yang menepi di pulau tersebut. Yang ternyata wanita itu adalah seorang bondon langganan suaminya. Mengetahui itu, Boknam pun hanya bisa diam dan tak berani menghentikan kelakuan suaminya. Karena jika dia marah, pasti dia yang akan disiksa oleh suaminya. Singkat waktu, setelah selesai memuaskan Manjong, si bondon pun meminta maaf kepada Boknam. Di sana dia berkata bahwa dia terpaksa harus melayani Manjong karena dia telah dibayar oleh bos Manjong yang berada di kota. Selain itu, di sini si bondon tiba-tiba menawari Boknam untuk pergi ke kota dan mencari pekerjaan di sana. Si bondon pun merasa kasihan kepada Boknam karena dia mengetahui bahwa hidup Boknam pasti sangat menderita. Mendengar itu, Boknam pun tentu merasa tertarik. Karena sebenarnya dia pun ingin pergi dari pulau itu sejak lama. Namun hal itu hanya mimpi bagi Boknam karena suami dan keluarganya selalu melarangnya. Hingga pada suatu hari, Boknam mendapat sebuah kenyataan yang membuat hatinya sangat hancur. Yaitu dia mengetahui bahwa Yonhe telah dinodai oleh Manjong. Hal itu dia ketahui setelah sebelumnya dia menemukan celana dalam Yonhe yang terselip di saku celana Manjong. Namun saat dia akan menanyakan hal itu pada Yonhe, tiba-tiba Manjong datang dan langsung menyiksa Boknam. Setelah itu Boknam pun menghampiri Haewon dan memohon kepadanya agar Haewon mengajak dia dan Yonhe ke kota karena dia sudah tidak kuat berada di pulau itu. Namun lagi-lagi di sini Haewon pun memperlihatkan sifatnya. Saat itu dia mengatakan bahwa hidup di kota tidak mudah dan dia tidak bisa mengajak Boknam dan anaknya. Mendengar itu, Boknam pun kembali berkata pada Haewon, jika Haewon tak bisa mengajak mereka berdua, setidaknya Haewon bisa membawa Yunhe ke kota. Karena dia tidak ingin anaknya terus-menerus dicabuli oleh Manjong. Mendengar alasan tersebut, Haewon pun tak percaya. Saat itu Haewon malah menyangka bahwa Boknam sedang berbohong. Terlebih Haewon pun tahu bahwa sejak lama Boknam ingin sekali pergi ke kota. Mengetahui Haewon tak bisa menolongnya, Boknam pun memutuskan untuk kabur dari pulau tersebut. Lalu saat suaminya tertidur, dia mengambil uang dari saku celananya. Kemudian dia pun menelpon si bondon langganan suaminya yang pernah mengajaknya untuk pergi ke kota. Hingga beberapa saat kemudian, Boknam pun membangunkan Yunhe dan segera pergi ke tepi pulau. Karena bersamaan dengan itu terlihat si bondon yang datang menjemput mereka. Namun sialnya, tanpa diketahui pemilik kapal tersebut adalah teman si Manjong dan tentu saja pelarian Boknam pun akhirnya gagal. Terlebih saat itu Manjong berhasil menyusul mereka. Kemudian Boknam pun diseret dan disiksa oleh Manjong. Hal itu pun diperparah dengan kedatangan para wanita tua ini yang malah memprovokasi Manjong agar terus menyiksa Boknam. Karena Boknam dianggap telah berani membangkang pada suami.
Yunhee yang melihat ibunya disiksa pun tentu tidak tega. Dia pun mencoba menghentikan ayahnya, namun tiba-tiba Yunhee pun tewas setelah kepalanya membentur batu. Melihat itu, sontak saja Boknam pun menangis histeris. Setelah kejadian itu, seorang polisi pun datang untuk menyelidiki kematian Yunhee. Namun di sini, keluarga Manjong bekerja sama untuk menutupi kelakuan Manjong. Mereka mengatakan bahwa Yunhee meninggal setelah terpeleset dan kepalanya membentur batu. Bahkan mereka pun berkata bahwa hal itu terjadi akibat kelalaian dari Boknam. Mendengar semua itu, polisi pun tak langsung percaya. Lantas dia pun bertanya pada orang-orang yang berada di sana, yang salah satunya adalah Haewon. Di sini Boknam pun sangat berharap pada Haewon untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun tanpa diduga, saat itu Haewon mengaku tidak mengetahuinya karena saat itu dia masih tertidur. Padahal saat kejadian Haewon melihatnya. Namun karena tidak mau terlibat, dia pun tega mengatakan hal itu. Mendengar itu tentu Boknam pun sangat kecewa pada sahabatnya. Dan pada akhirnya kematian Yunhee pun dinyatakan terjadi karena kecelakaan. Lalu setelah itu polisi pun pergi dari pulau tersebut. Haewon pun berniat untuk ikut bersama polisi karena setelah kejadian itu dia merasa tidak nyaman berada di sana. Namun sialnya dia malah terlambat dan polisi pun meninggalkannya. Keesokan harinya, Manjong dan adiknya pun pergi ke kota untuk menjual madu hasil panen keluarganya. Sementara Boknam, di saat dirinya masih bersedih pun tetap dipaksa untuk bekerja seperti biasanya. Lalu sesaat kemudian, mertua Boknam mengajak semua saudaranya untuk beristirahat. Sementara dia sendiri pergi ke rumah untuk mengambil makanan. Namun di sini Boknam tak ikut istirahat dengan mereka. Saat itu dia tetap melanjutkan pekerjaannya, bahkan entah kenapa saat itu dia pun bekerja dengan sangat cepat. Akan tetapi hal itu menjadi bahan candaan para wanita tua ini. Mereka menertawakan Boknam dan menganggap Boknam telah gila. Hingga sesaat kemudian, Boknam pun menghampiri mereka dan di sana dia berkata bahwa baru saja dia telah mendapat bisikan dari matahari. Mendengar itu, sontak saja para wanita ini kembali menertawakannya. Lalu tiba-tiba saat itu Boknam sudah lelah dengan penderitaannya dan dengan sekejap dia pun menghabisi 3 wanita tua itu. Setelah itu, Boknam pun mencari keberadaan mertuanya yang ternyata saat itu mertuanya telah mengetahui aksi Boknam dan dia pun bersembunyi di kebun. Lalu keesokan harinya, Haewon yang saat itu sedang mencari sinyal dikagetkan oleh mertua Boknam yang terlihat ketakutan. Melihat itu, lantas Haewon pun bertanya apa yang sudah terjadi. Dan saat itu si nenek pun menjawab bahwa Boknam telah gila. Lalu sesaat kemudian, tiba-tiba Boknam pun datang dan memukul Haewon hingga pingsan. Lalu dia pun mengejar mertuanya hingga terpojok di tepi tebing. Dan pada akhirnya tak lama setelah itu Manjong dan Chuljong pun kembali dari kota. Lalu ketika Chuljong sedang mencuci muka, tiba-tiba Boknam berdiri di hadapannya.
Di sana Chojong pun belum menyadari semua yang telah terjadi di sana. Saat itu dia malah mengajak Boknam mantap-mantap. Hingga pada akhirnya Chojong pun berhasil dihabisi. Tak lama kemudian, sekarang giliran Manjong dan temannya yang diserang oleh Boknam. Teman Manjong pun berhasil lari meskipun tangannya terluka. Sementara itu, di sana Boknam tidak dapat mengalahkan Manjong dan dia malah tersungkur. Kemudian Boknam pun diikat dan dihajar oleh Manjong. Namun tanpa diduga, saat itu Boknam berhasil mengelabui Manjong hingga pada akhirnya Manjong pun meninggoy. Lalu Shin beralih pada Haewon yang melarikan diri bersama si pemilik kapal. Saat itu mereka pun sudah berada di kapal. Namun karena panik, pria itu pun lupa membuka ikatan kapalnya. Lalu dia pun turun untuk membuka tali kapal. Namun tiba-tiba melihat itu, Haewon pun melarikan diri menggunakan kapal tersebut. Keesokan harinya Boknam pun pergi ke kota untuk menyusul Haewon. Karena saat itu dia sudah terlanjur dendam pada sahabatnya yang malah menutupi kejahatan suaminya di depan polisi tempo hari. Setibanya di kota, Boknam pun melihat kapal yang dikendarai Haewon kemarin yang saat itu sedang diperiksa oleh polisi. Sementara Haewon sendiri saat itu dia sudah berada di kantor polisi namun dalam keadaan pingsan. Hingga beberapa saat kemudian Haewon pun tersadar di sebuah ruangan. Namun saat itu dia dikagetkan dengan keberadaan Boknam yang ternyata telah menemukannya. Lalu Haewon pun keluar dan mencari pertolongan. Namun ternyata si polisi yang berjaga pun telah dihabisi Boknam sebelumnya. Melihat itu, Haewon pun mengunci diri dalam sel untuk menghindari serangan Boknam. Lalu Boknam pun mencari kunci cadangan dan bersamaan dengan itu dia pun mengambil suling kenangan masa kecil mereka dan menyuruh Haewon untuk memainkannya. Namun tiba-tiba 뭘? 그 노래? dengan langkah tertatih Boknam pun menghampiri polisi itu dan langsung menghabisinya. Kemudian Boknam pun kembali menghampiri Haewon dan langsung menyerangnya. Namun tanpa diduga saat itu Haewon menusuk Boknam menggunakan suling kenangan mereka. Hingga pada akhirnya Boknam pun meninggoy dalam pangkuan Haewon. Lalu setelah itu film pun selesai.